wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Wisnu SA. Pada kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi atau membahas materi yang berkaitan dengan masalah mengelola pikiran atau mengendalikan pola pikir. Jadi pada dasarnya, seseorang itu kalau ingin sehat, ada 4 hal yang harus dikendalikan. Yang pertama berkaitan dengan pola makan, yang kedua dengan pola istirahat, yang ketiga dengan pola pikir, dan yang keempat dengan pola rasa. Pada kali ini kami akan membahas tentang masalah pola pikir. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari bahwasanya karena kesalahan dalam mengelola pikirannya, sehingga badannya menjadi kurang sehat atau tidak sehat atau banyak penyakit. Beberapa hal yang disebabkan karena kesalahan dalam pola berpikir. Yang pertama, sering mengalami pusing tanpa sebab. Yang kedua, vertigo. Yang ketiga, seringkali badan kaku, pegal di bahu dan tengkuk. Yang keempat, sering mual tanpa sebab. Yang kelima, lemah, lunglai, kurang bergairah atau anemia. Yang keenam, susah tidur. Yang ketujuh, seluruh tubuh terasa sakit kalau dipegang. Yang delapan, terasa kurang tidur atau capek setelah bangun tidur. Dan yang kesembilan, terkait dengan asam lambung. Jadi asam lambungnya mengalami kenaikan atau bermasalah dengan lambung. Seringkali disebut MAH atau lebih ekstrimnya sebagai GIRD. Jadi sampai terasa nyeri di ulu hati, sesak di dada, dan tenggorokan terasa pahit. Jadi karena kesalahan dalam pola berpikir, sehingga menyebabkan sistem kerja dalam tubuh atau sistem kinerja organ-organ tubuh ini tidak bisa berfungsi secara maksimal. Banyak manusia terlalu memaksakan diri terkait dengan pola berpikir atau cara berpikirnya. Banyak yang tidak memahami bagaimana cara mengistirahatkan pikirannya atau mengistirahatkan otaknya. Otak terus diajak untuk bekerja, terus diajak untuk beraktivitas tanpa diberikan kesempatan atau waktu untuk beristirahat. Seringkali seseorang ketika tidur hanya tubuhnya saja yang istirahat, yang tidur, tetapi pikirannya atau otaknya membawa sebuah beban di dalam pikirannya, di dalam otaknya, sehingga apa? Tidurnya menjadi tidak nyenyak atau kurang berkualitas. Sehingga ketika bangun tidur, badan terasa capek dan terasa kurang tidur atau badan malah terasa pegel-pegel. Ini tentu bukan sebuah hal yang benar. Dan terkait dengan cara mengendalikan pikiran, kami akan memberikan beberapa tipsnya. Yang pertama, berkaitan dengan mengelola pola pikir, diibaratkan seperti seseorang yang naik sepeda motor. Jadi ada kalanya sepeda motor itu digas kencang, tapi ada kalanya juga digas sedang, ada kalanya juga pelan, ada kalanya juga direm. Nah, kebanyakan orang tidak bisa memahami bagaimana caranya agar supaya RPM-nya otak dalam berpikir ini dikurangi atau lambat atau berhenti. Seringkali digaspol terus, digas mentok terus, sehingga apa? Sehingga mengalami overload activity. Otaknya mengalami overload activity atau aktivitas otaknya ini mengalami beban yang sangat berat, sehingga mengalami gangguan-gangguan yang tidak baik bagi kinerja tubuh. Yang pertama adalah sering-seringlah untuk melakukan sebuah meditasi atau itikaf. Jadi yang pada intinya adalah berdiam diri. Jadi kita berdiam diri bisa dilakukan setelah kita sholat atau bisa dilakukan sebelum kita tidur. Contoh gini, misalkan kita lakukan sebelum tidur. Kita dari pagi sampai sore ya beraktivitas dengan kehidupan duniawi, kita berjibaku dengan mencari penghasilan atau bekerja, kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak masalah, kita bertemu dengan banyak hal. Terus kemudian begitu kita pulang ke rumah, tentunya hal-hal yang tadi
kejadian yang kita alami itu harus bisa kita letakkan. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ini pelan-pelan harus kita letakkan dulu. Maka bagi orang Jawa atau secara Islam juga diajarkan sebelum kita masuk rumah kita membasuh kaki dan muka atau tangan dulu, agar supaya apa? Ini bermakna segala beban-beban yang kita bawa atau residu-residu yang kita bawa dari kita bekerja, kita bersosialisasi itu bisa tertinggal. Berarti begitu masuk rumah ya kita bisa beban-beban kita letakkan dulu. Terus sebelum tidur usahakan kita duduk dulu, duduk dengan posisi tegak, bisa sila atau jungkung, kemudian mata dipejamkan, terus pelan-pelan kita endapkan lahir batin kita, atur nafas diatur, tarik nafas panjang melalui hidung, terus kemudian ditahan sebentar di dada, terus lepaskan pelan-pelan melalui mulut seperti ban kempes. Pelan-pelan aja, ulangi beberapa kali, bisa 3, 5 kali atau 10 kali sampai betul-betul tenang. Sesudah itu kita diem. Ketika kita diem, kita endapkan seluruh lahir batin kita. Bagi yang beragama Islam bisa pelan-pelan di dalam hatinya diucapkan kalimat-kalimat lafal-lafal untuk berzikir, bisa astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah. Terus kemudian nafas kita atur, kita buat serilek mungkin, tapi badan tetap tegak sampai betul-betul kita rileks dan tenang. Sesudah itu silahkan Anda beristirahat. Bisa dipraktekkan nanti setelah bangun tidur apa yang akan Anda alami. Anda akan mengalami sebuah tidur yang berkualitas. Terus kemudian bisa juga ketika di sela-sela kita beraktivitas, tentunya pada saat sholat duhur, bisa juga di sholat asar atau dan maghrib. Misalkan di sholat duhur, setelah selesai berdoa, biasakan dulu untuk berdiam diri. Secara Islam dinamakan itikaf. Jadi kita berdiam diri saja, kita berdiam diri secara praktis, secara praktek sama kayak tadi. Kita tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, tahan di dada kurang lebih 10 detik, kemudian kita lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Ulangi itu sampai 5-10 kali sampai betul-betul kita rileks. Setelah itu beraktivitas kembali. Nah, pada saat waktu-waktu itu, waktu-waktu kita menenangkan diri, kita berdiam diri, di saat itulah otak kita, pikiran kita beristirahat. Sehingga apa? Sehingga ada kesempatan bagi otak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tidak dipaksa terus bekerja. Karena kalau dipaksa terus bekerja, lama-lama pasti akan mengganggu kinerja tubuh secara keseluruhan. Yang paling sering adalah orang yang mempunyai penyakit asam lambung. 90% manusia yang bekerja ataupun yang tidak bekerja saat ini rata-rata mempunyai penyakit asam lambung, baik laki-laki ataupun perempuan, usia berapapun. Mulai usia produktif tentunya ya, mulai usia ketika umur 17 sampai sekitar 60 tahun itu banyak yang mengalami gangguan asam lambung atau penyakit MAH. Dan yang paling ekstrim ini sampai ulu hati nyeri, sampai sesak di dada, bahkan tenggorokan itu terasa pahit, sampai ke lidah terasa pahit. Dan tentunya ini kalau dibiarkan maka akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, entah minuman atau makanan, akan dicerna pertama kali di lambung. Nah, kalau lambung ini luka, kalau lambung sudah tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar, maka dalam bekerja mencerna makanan tentunya tidak akan berfungsi secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga akan mengaruhi kinerja organ-organ tubuh yang lain. Ginjalnya bisa merembet ke ginjal, akhirnya merembet ke jantung dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan pernah sepelekan yang namanya penyakit MAH, asam lambung atau istilahnya GERD. Itu jangan disepelekan. Sepele tapi tidak bisa disepelekan. Dan cara penyembuhannya
satu-satunya yang paling mujarab adalah dengan kita mengendalikan pola pikir. Dengan kita bisa mengelola pola pikir kita dengan baik dan benar. Di dalam Islam sebetulnya sudah diajarkan sebelum melakukan ibadah sholat kita berwudu. Nah, ketika dalam wudu itu harapannya segala beban pikiran yang ada bisa bersih dulu, kita letakkan dulu. Jadi ketika kita melakukan sholat itu betul-betul bisa khusyuk, tidak membawa beban di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita tidak, ketika kita sholat kita tidak berpikir tentang sebuah pekerjaan atau hal-hal duniawi. Betul-betul kita memasrahkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita berkualitas. Di saat itulah, di saat kita melakukan sholat, itu sebetulnya apa? Ada auto soul system. Di dalam diri manusia itu ada namanya auto soul system dan auto body system. Soul system itu berkaitan dengan sistem ruhaniyah kita atau spiritual kita atau batin kita. Kemudian kalau yang body system berkaitan dengan organ-organ tubuh kita. Karena manusia itu pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang nyata dan unsur yang tidak nyata, jasmani dan rohani. Oleh sebab itu perlunya dibersihkan dan perlunya diberikan sebuah penyegaran. Kalau membersihkan tubuh mungkin sederhana ya, bisa kita siram pakai air, kita mandi kasih sabun. Tetapi terkait dengan membersihkan sesuatu yang tidak terlihat di dalam diri kita, pikiran kita, rasa kita, itu perlu ada tips-tips khusus, perlu ada cara-cara khusus. Ini yang perlu harus kita sadari. Karena sakitnya tubuh kita, sakitnya badan kita, itu semuanya diawali dari sakitnya atau hal-hal yang tidak baik yang dialami oleh rohani kita atau spiritual kita, mulai dari pikiran kita, dari rasa kita. Jadi ini terkait dengan mengelola pola pikiran, harus betul-betul diperhatikan agar supaya seseorang itu bisa sehat lahir dan batin, sehat luar dan dalam. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sistematika tubuh kita itu sudah lengkap dengan sistem otomatis terhadap perbaikan apabila mengalami kerusakan. Tetapi karena manusia atau kita tidak bisa memahami terkait dengan sistem tubuh kita secara baik dan benar, akhirnya ya sudah, karena kita nggak paham, kita tidak tahu, akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri atau mengelola diri kita dengan baik dan benar. Jadi terkait dengan mengendalikan pola pikir tadi, yang terbaik adalah kita sering-sering melakukan meditasi, itikaf atau berdiam diri. Yang tadi saya sampaikan, kalau bagi yang beragama Islam bisa setelah sholat, dan bagi yang semuanya, terutama semuanya itu bisa dilakukan sebelum tidur. Atau bagi yang istilahnya beragama lain bisa di sela-sela waktu, ketika setelah makan siang atau setelah menjelang sore itu, sambil mencari tempat yang rileks, kita bisa melakukan relaksasi atau kita berdiam diri agar supaya otak kita bisa beristirahat sejenak. Terkait dengan terus kemudian gini, terkait dengan apabila Anda bekerja melebihi waktu jam 5 sore, Anda baru sempat mandi, sempat membersihkan diri di atas jam 6 malam ya, itu biasakan diri untuk mandi dengan air hangat. Karena dengan mandi air hangat maka tubuh kita akan rileks, dan itu mau tidak mau pikiran kita, otak kita juga akan ikut rileks dan ikut beristirahat. Oleh sebab itu maka ya perlu kita perhatikan betul dengan terkait dengan pola pikir, dan jangan bebani otak kita dengan banyak pikiran. Contoh gini, seseorang yang beraktivitas, orang itu beraktivitas sedang dalam perjalanan dari tempat kerja mau ke daerah A contoh. Nah, ini belum sampai ke daerah A, baru di perjalanan, pikiran dipaksa, otak dipaksa untuk menampung beban pikiran. Yang ke B, ke C, ke D sudah ditampung semuanya. Otak terus diajak bekerja terus.
Karena ini apa? Karena tidak ada kebiasaan sebuah pola untuk mengelola pola pikir. Tetapi kalau kita bisa sudah tahu caranya bagaimana mengelola pikir, insya Allah nanti akan terbiasa bagaimana caranya menempatkan bank-bank pikiran ke dalam otak kita agar supaya tidak berjejal. Karena otak ini punya kapasitas maksimal, itu yang harus perlu kita tahu. Dan ketika otak mengalami kapasitasnya maksimal atau overload aktivitas tadi, betul-betul ruangnya sudah sangat penuh, tubuh akan bereaksi. Reaksi yang pertama kali yang dialami adalah lambungnya sakit, sering masuk angin, kemudian pusing mendadak. Tapi yang paling sering berhasil adalah lambung, itu yang pertama kali, disebut sebagai asam lambung. Tubuh manusia itu kan terdiri dari 30% asam dan 70% basa. Di lambung juga sama. Nah, ketika kapasitas 30% ini melampaui batas, maka akan ada reaksi di dalam lambung kita. Lambung kita akan terasa sakit atau perih atau nyeri. Dan ini kalau dibiarkan, lambung akan rusak dan sangat berbahaya. Maka di sini kami menghimbau agar supaya betul-betul mengendalikan dengan yang namanya pola pikir. Terus ada cara lagi, yang kedua, yang pertama lah tadi berkaitan dengan meditasi atau itikaf atau menenangkan diri dengan tips tadi yang sudah diberikan di depan. Ada cara lagi yang dinamakan dengan kita berzikir. Zikir itu sebagai upaya juga untuk kita membersihkan diri dan menenangkan diri kita, termasuk otak atau pikiran kita. Tetapi zikirnya ini dilaksanakan dengan situasi kondisi yang rileks. Kita ucapkan dengan pelan-pelan. Contoh seperti ini. Sebelum berzikir, kita atur nafas dulu. Kita dalam kondisi yang rileks. Kemudian ucapkan zikir itu secara pelan saja. Secara lirih kita ucapkan di mulut secara lirih, dan di dalam hati kita ucapkan secara lirih juga, secara bersamaan. Contoh seperti ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dengan cara zikir yang seperti itu, yang dengan pelan diucapkan dengan secara konstan, itu akan membentuk sebuah frekuensi energi positif. Sehingga apa? Semua yang ada di dalam lahir batin kita, yang ada di pikiran, di rasa, di tubuh kita, semua akan kembali teratur. Itu fungsinya zikir. Jadi dalam berzikir jangan memburu jumlahnya banyak dan jangan memburu cepat selesai. Sedikit gak apa-apa, tetapi betul-betul kita hayati di dalam hati dan kita resapi di dalam hati. Baik, tadi ada 2 tips kami simpulkan terkait dengan masalah mengendalikan pola pikir, dan ini perlu dilatih, perlu terus dilatih dan perlu dilatih. Yang pertama adalah terkait dengan meditasi, yang pertama, atau itikaf atau menenangkan diri. Yang kedua dengan berzikir. Berzikir secara pelan, dihayati dan diresapi di dalam hati. Yang ketiga tadi ada lagi jangan biasakan diri menumpuk otak dengan banyak pikiran. Itu nanti akan kami berikan tips lagi bagaimana cara agar otak ini tidak menumpuk pikirannya. Ini di sesi lain kami akan berikan penjelasan terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat lahir batin. Jumpa lagi di lain waktu dengan saya, Wisnu SA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat lahir batin. Merdeka!